bukan akan dibahas secara dalam ya, tetapi secara umum saja. Sehingga nanti kalau teman-teman ingin belajar tentang misalkan bahasa apa, bahasa asing, bahasa Java, mungkin teman-teman bisa melakukan di course yang lain di belajar coding. Oke, lanjut aja. Jadi nih bahasa pemrograman sebenarnya dibedakan sih jadi dua, yaitu berdasarkan tujuan dan juga berdasarkan kedekatan. Nah, untuk bahasa pemrograman yang berdasarkan tujuan sendiri itu dibedakan jadi dua, yaitu bahasa pemrograman bertujuan khusus dan juga bahasa pemrograman yang bertujuan umum. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau yang bahasa pemrograman bertujuan khusus tuh, ini contohnya tuh misalkan kayak ada Fortran, Prolog, COBOL, dan Assembly. Nah, biasanya sih bahasa-bahasa ini tuh digunakan untuk yang tujuan khusus ya, kayak misalkan si Assembly ini aplikasi untuk pemrograman mesin. Terus kalau Prolog aplikasi kecerdasan buatan. Kalau misalkan bahasa simulasi ada namanya SimScript dan sebagainya. Terus untuk bahasa pemrograman yang bertujuan umum itu tuh bisa digunakan untuk berbagai aplikasi. Jadi nih contoh bahasanya sendiri yaitu ada bahasa C, C++, ada Java, ada C#, Python, dan sebagainya. Nah, terus nih yang selanjutnya itu bahasa pemrograman berdasarkan kedekatan tuh dibagi jadi dua, yaitu ada bahasa tingkat rendah dan juga bahasa tingkat tinggi. Wah, kira-kira bedanya apa nih? Jadi nih kalau bahasa tingkat rendah, bahasa ini tuh dirancang agar setiap instruksinya itu langsung dikerjakan oleh komputer. Jadi ini kalau contohnya itu kayak tadi misalkan bahasa assembly. Nah, kalau bahasa mesin ini tuh jadi langsung apa ya? Berisi sekumpulan kode biner. Jadi ada 0 dan 1. Nah, biasanya kalau bahasa tingkat rendah nih susah untuk dipahami oleh manusia sendiri seperti itu. Nah, sehingga nih kita biasanya menggunakan bahasa yang tingkat tinggi. Nah, kalau untuk bahasa tingkat tinggi ini tuh dia tuh lebih manusiawi gitu ya. Secara sintaksnya, secara notasi, jadi lebih mudah untuk kita memahaminya. Nah, untuk contohnya sendiri seperti tadi yang udah dijelasin di sebelumnya tuh ada kayak C, C++, Java, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, terus nih di sini saya ingin menjelaskan tentang urutan langkah-langkah dari kompilasi program itu sendiri. Jadi pertamanya ini ada algoritma, terus itu ditranslasi menjadi program dalam bahasa tingkat tinggi, kemudian dikompilasi lagi menjadi jadi program dalam bahasa tingkat rendah, kemudian diinterpretasi oleh CPU dan kemudian menjadilah operasi. Jadi kayak operasi baca tulis, tambah kurang, dan sebagainya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih sedikit aja untuk bahasan kali ini. Bye.